believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Manusia sering ditempatkan pada 3 kondisi. Pertama, manusia sering ditempatkan pada kondisi di mana dia mau, Tuhan juga mau. Pernah alami? Waktu kita mau sesuatu, Tuhan juga mau. Pernah alami? Saudara bersuka cita, saudara berbahagia kan? Kepingin bersaksi di mana-mana, Pak Pendeta, Tuhan itu terlalu baik, Pak Pendeta. Aduh, terlalu baik. Pada waktu kita mau dan Tuhan juga mau. Tapi ingat, ada kondisi kedua. Kondisi di mana kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Saudara mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Ada keluarga-keluarga baru yang sudah menikah, beberapa tahun tidak ada anak. Mereka rindu ada anak. Tidak dapat-dapat. Waktu kondisi di mana mereka mau dan Tuhan tidak mau, apa yang akan saudara pikirkan? Saudara kecewa dengan Tuhan kan? Saudara marah-marah. Saudara banding-banding. Tuhan, kenapa itu manusia? Pemalas gereja, tapi ya Tuhan kenapa dia? Kita marah dengan Tuhan. Kalau kita mau, tapi Tuhan tidak. Tapi kondisi ketiga ini, ada kondisi di mana Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Pernah alami kok tidak kalau Tuhan mau kita tidak mau? Pernah alami kok tidak? Banyak. Contoh. Kalau kita sementara marah orang, saudara pernah marah orang kok tidak? Di sini ada orang yang saudara tidak suka? Ada kok tidak? Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna apa coba? Saudara lagi benci dia karena dia menyakiti hati saudara. Ya kan, sakit hati. Saudara pernah sakit hati kah? Saya lihat ini memang banyak yang muka sakit hati ini. Saudara sakit hati dengan seseorang, lantas Tuhan bilang begini, hehehe, ampuni dia. Ini Tuhan mau suruh kita ampuni. Tapi kita lagi sementara marah. Berani ampuni? Kondisi itu membuat kita tertekan sekali. Saudara bayangkan kalau ada satu orang kita tidak suka, terus dia tiap hari duduk di kita pemuka begitu. Itu macam kayak listrik padam, AC mati semua itu. Gitu. Iya. Makanya saudara-saudara, ketaatan kepada apa yang menjadi perintah Tuhan itu yang akan menolong kita melewati 3 kondisi ini. Kondisi di mana kita mau, Tuhan mau. Kita mau, Tuhan tidak mau. Dan ketika Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Kata kuncinya satu. Apa itu? Ketaatan. Tugas Anda melakukan. Dalam tata ibadah kita disebutkan tadi. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang Tuhan. Nah, ini hamba Tuhan semua. Harusnya hari ini saudara berkata, saya juga hamba Tuhan. Tuhan, jadi. Banyak kali kita tidak begitu, saudara. Kami di Kupang itu ada orang yang sedikit-sedikit dia bilang, saya kalau su kiri betul Pak. Nanti baru kanan lagi. Saya kalau baik itu lebih baik dari malaikat Pak. Tapi kalau saya sudah marah, itu Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelas ini. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kondisi tidak taat, ya taat saja. Dalam banyak bagian tuh bapak-bapak tuh kadang-kadang dengan gaya sekali. Saya kalau sudah AA. Saya kalau sudah BB. Yang AB itu anak TK. Di sini ada TK. Coba pagi-pagi lewat kalau mereka sekolah. Mereka kan hafal huruf A, B, BA dibaca ba. Jadi kalau sebentar pulang papa bilang, "Saya kalau sudah AA." Tanya beliau, TK di jangan. Itu tanya kita tambah masalah nanti. Ketaatan. Saudara tahu, peristiwa Nuh dimulai dari kejahatan manusia. Yang sudah benar-benar merasa Tuhan tidak ada lagi. Sekehendak hatinya dia mau melakukan apa saja. Bahkan terang-terangan. Saudara tahu per hari ini dosa itu apa? Dosa itu mulai dibungkus kecil-kecil supaya kita bilang begini. Kalau tidak ketahuan, itu belum dosa. Jadi seolah-olah dosa itu kalau ketahuan. Diam-diam.
Padahal anak sekolah minggu ajar kita lagu yang sederhana. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? Karena Bapa di sorga. Hati-hati gunakan. Amin kok. Nah itu. Pulang menyanyi itu lagu, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Supaya kita tahu bahwa kita butuh hati-hati di situ. Amin. Saudara-saudara, betapa seriusnya itu. Karena itu Tuhan Yesus juru selamat itu dalam ketaatannya kita kepadanya. Tuhan itu bukan sekedar jalan, tapi dia sekaligus menjadi tujuan. Dia bukan sekedar jalan, tetapi sekaligus menjadi apa? Kalau dia sekedar jalan, saudara datang ke Immanuel, saudara kan ikut jalan kan? Waktu saudara sudah masuk di sini, itu jalan masih penting bagi saudara. Dia sekaligus menjadi tujuan. Jadi di mana kita tinggal, dia Tuhan itu ada sama-sama dengan kita. Terjagalah hidup kita. Saya pakai contoh. Rumah tangga itu kalau bertengkar, di sini rumah tangga pernah bertengkar? Pernah kok? Terus-terus? Oh tidak ya? Tiap hari saja. Rumah tangga itu kalau bertengkar, jangankan Tuhan, pendeta sampai saja tiba-tiba mereka damai. Istri suami sementara bertengkar, tiba-tiba pendeta bilang salam. Dorang dua langsung baik. Salam Bapak, aduh salam Bapak, aduh mari. Aduh sayang, mari ini, aduh salam. Itu baru pendeta. Apalagi kalau Tuhan ada tinggal bersama-sama di dalam rumahnya. Setiap kali suami mau tampar istri, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak, jadi itu pentingnya Tuhan ada dengan kita. Untung baik Tuhan. Setiap kali istri mau maki suami, dia bilang, Papa, untung Tuhan ada. Tapi kadang-kadang dia maki dulu. Sudah maki, ada pendeta situ bilang, aduh ampun. Ini hanya di mulut Bapak, di hati tidak. Omong kosong sudah. Alkitab bilang apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari. Di sini ada yang biasa maki? Ada? Ada kok tidak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Jangan makilah. Maki untuk apa? I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit.